Judul dari proyek kami adalah Implementasi Pembukuan dan Pencatatan Keuangan Berbasis Cloud Accounting pada UMKM Kerupuk Gita Rasa. Berikut kami tampilkan hasil proyek Cloud Accounting yang sudah kami buat dengan UMKM yang kami pilih dari Kota Probolinggo, yaitu UMKM Kerupuk Gita Rasa yang bertempat di Jalan Panglima Sudirman Gang 7. Berikut cuplikan singkat video wawancara yang kami lakukan bersama Ibu Fenty. Jadi proses awalnya itu membeli bahan baku kerupuk dari pasar Bu ya, kemudian digoreng lalu dibungkus seperti ini per piecesnya. Kemudian untuk jenis produknya ini berapa macam? Ada 4 ini ya? Ada 4, ini oval putih, oval merah, dan kerupuk keong, dan kerupuk kancing. Yang oval putih ini 1000, kerupuk kancing 500, yang oval merah 500, kerupuk keong 1000. Jadi ini 1000, ini 1000, ini 500, ini 500 ya. Kemudian kemarin saya sudah hubungi Ibu lewat telepon, katanya sudah ada catatan keuangan ya Bu ya, meskipun secara sederhana. Ya, ada ini nih. Boleh saya lihat? Ini. Mengenai proses bisnis atau tahapan pengolahan yang dilakukan oleh UMKM Kerupuk Gita Rasa yaitu berikut tahapan atau langkah-langkah penginputan data transaksi ke dalam aplikasi Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan proses input transaksi dari laporan keuangan UMKM Kerupuk Gita Rasa ke menggunakan sistem akuntansi berbasis cloud, yaitu menggunakan sistem Zahir. Untuk langkah yang pertama yaitu mengisi bagian informasi perusahaan. Untuk informasi perusahaannya, nama perusahaannya yaitu UMKM Kerupuk Gita Rasa, alamat perusahaan Jalan Panglima Sudirman, Gang 7, Nomor 5, Kota Probolinggo, negara Indonesia, Kota Probolinggo, kode pos 67217, untuk nomor teleponnya 087875272082. Setelah itu, klik lanjutkan. Untuk periode akuntansi, karena kita mendapatkan informasi laporan keuangan untuk bulan Mei, maka periode akuntansinya dimulai pada bulan Mei dan untuk buku akhir tahunnya tetap pada bulan Desember. Tetapi untuk penginputan transaksinya hanya pada bulan Mei. Setelah itu, klik lanjutkan. Ini merupakan hasil informasi dari perusahaan. Setelah itu, klik proses. Langkah selanjutnya setelah kita mengisikan informasi dari perusahaan, kita perlu mengisikan dulu data-data saldo awal dari bulan sebelumnya, yaitu kita ke setting, lalu kita ke saldo awal, dan kita isikan saldo awal akun. Dari informasi yang sudah diberikan dari Ibu Fenty sang pemilik dari UMKM Kerupuk Gita Rasa ini, Ibu Fenty mengatakan jika masih ada beberapa saldo yang tersisa dari bulan sebelumnya, yakni yang pertama ada kas sebesar 5.025.000. Maka selanjutnya Ibu Fenty juga menginformasikan jika ada sisa piutang dari bulan sebelumnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, 2 juta ini didapat dari transaksi atas distributor Sunar yang belum membayarkan utangnya pada bulan sebelumnya. Untuk akun berikutnya ada perlengkapan yang tersisa, yakni sebesar 2.115.000 rupiah.
Dan yang keempat ada utang usaha sebesar 522.000, di mana utang ini merupakan utang dari Ibu Fenty kepada Aneka Kerupuk atas pembelian persediaan kerupuk pada bulan sebelumnya. Dan selanjutnya kita tentu harus mengisikan total dari semua sisa-sisa saldo yang sudah diinput sebelumnya pada modal setor, yakni sebesar Rp8.618.000. Maka langkah selanjutnya adalah kita rekam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu memasukkan saldo awal persediaan atau saldo persediaan yang tersisa dari bulan sebelumnya. Nah, saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Nah, jadi setiap produk pada UMKM ini dibeli dengan satuan per bar, yang mana satu barnya itu sebanyak 5 kg. Karena dalam aplikasi Zahid ini tidak terdapat satuan kilogram, maka kami mengubahnya dari yang awalnya satuan kilogram menjadi satuan kg. Nah, produk yang terdapat dalam UMKM Kerupuk Gita Rasa ini yaitu yang pertama kerupuk oval merah, tersisa sebanyak 4 bar. Nah, satu barnya ini sebanyak 400 pieces. Jadi total keseluruhannya ini terdapat 1.600 pieces dengan harga beli yaitu Rp200. Kemudian produk yang kedua yaitu kerupuk oval putih yang tersisa sebanyak 5 bar. Satu barnya ini sebanyak 200 pieces. Jadi total keseluruhan terdapat 1.000 pieces dengan harga beli yaitu Rp650. Kemudian produk yang ketiga yaitu kerupuk kancing yang tersisa 3 bar. Satu barnya ini sebanyak 450 pieces, jadi total keseluruhannya terdapat 1.350 pieces dengan harga beli yaitu Rp200. Kemudian produk yang terakhir yaitu kerupuk keong yang tersisa sebanyak 5 bar. Satu barnya ini sebanyak 250 pieces, jadi total keseluruhannya ini terdapat 1.250 pieces dengan harga beli yaitu Rp600. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan Supplier atau masuk. Untuk data supplier selanjutnya diklik pada tambah data. Karena sudah melakukan penginputan maka dapat dilihat pada daftar data. Untuk supplier dari UMKM Kerupuk Gita Rasa ini memiliki 2 UMKM. UMKM yang pertama yaitu Toko Rahmat Anugrah yang memasok kerupuk kancing dan kerupuk keong, dan untuk toko Aneka Kerupuk yang memasok kerupuk oval merah dan kerupuk oval putih. Untuk cara pengisian data-data supplier atau pemasok di sini dapat dilihat pada bagian edit data karena kami sudah melakukan penginputan data supplier. Untuk yang pertama yaitu kita bisa mengisi pada ID terlebih dahulu, bisa diisi dengan PNDR 1, setelah itu mengisi nama perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Toko Rahmat Anugrah. Terus setelah itu melakukan pilihan pada tipe. Karena di sini supplier maka dipilih pada bagian vendor. Untuk jenisnya karena ini merupakan sebuah toko, maka kami memilih karena tidak terdapat diskon pembelian, maka hari diskon, hari jatuh tempo, dan diskon awalnya ini kami kosongi. Terus setelah itu kita bisa mengisi pada bagian alamat dan catatan. Untuk alamat dan catatan pada Toko Rahmat Anugrah di sini berada pada alamat Jalan Gatot Subroto nomor 8 dan kotanya Probolinggo, negara Indonesia. Setelah itu bisa diklik pada rekam. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menginput data-data baik itu data dari pelanggan, vendor, saldo awal, dan juga persediaan, maka langkah selanjutnya kami mulai mengisi transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Mei. Nah, berdasarkan buku catatan keuangan milik Bu Fenty pada tanggal 1 Mei, Bu Fenty menjual kerupuk keong sebanyak 150 pieces kepada Bakso Edi. Maka kita invoice penjualan. Kita tambah data dan kita isikan dulu nama pelanggannya yakni Bakso Edi. Selanjutnya kita isikan tanggal fakturnya, tanggal transaksi yaitu tanggal 1 Mei. Karena di sini dijualnya secara tunai maka jangan lupa kita klik tunai. Nah, untuk langkah berikutnya kita isikan dulu nomor barangnya, yakni kerupuk keong sebanyak 150 pieces. Maka total penjualan pada hari itu dari kerupuk keong yang sudah
terjual yakni 150.000, dan jangan lupa kita isikan tanggal pengirimannya sama seperti tanggal faktur, yaitu tanggal 1 bulan Mei. Maka jika sudah selesai, selanjutnya direkam. Karena kita sudah melakukan beberapa transaksi penjualan, maka tampilan untuk transaksi-transaksi penjualan dapat dilihat di layar, di mana terdapat pelanggan bakso Edi, warung makan prasmanan, warung rujak, bakso Edi kembali, distributor Sunar, dengan jumlah penjualan yang berbeda-beda dan tanggal pun yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, langkah transaksi selanjutnya yaitu saya akan mencontohkan mengenai input pembayaran utang usaha. Nah, bisa diklik di menu pembelian lalu pembayaran utang usaha. Di sini saya akan klik di edit data karena data-data sebelumnya sudah kami input. Jadi yang pertama kita isi akun kas. Kenapa kita isi akun kas? Karena Ibu Fenty itu tidak memiliki aset di bank, jadi menggunakan kas. Lalu kita isi penerimanya yaitu toko aneka kerupuk. Lalu diisi tanggalnya, tanggal transaksi itu tanggal 3 Mei. Lalu kita isi memo pembayaran utang usaha kepada toko aneka kerupuk. Nah, setelah itu kita akan pilih di sini. Kita akan pilih di sini, lalu setelah dipilih itu nanti kita klik OK. Nah, karena ini kosong, sudah saya input sebelumnya, jadi kan kosong, bisa diklik batal untuk kembali. Nah, nanti bisa diinput jumlah yang hutang yang dibayarkan. Nah, setelah menginput jumlah hutang yang dibayarkan itu kita bisa klik di sini yang di menu sebesar. Lalu setelah itu kita klik rekam. Terus selanjutnya, nah bisa dilihat jika jadi setelah selanjutnya dari menginput tadi itu akan keluar seperti ini. Jadi utang usaha dari Ibu Fenty itu totalnya ada 522 dari toko aneka kerupuk. Langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk contoh transaksi yang berikutnya yaitu transaksi tentang pembelian kerupuk atau pembelian produknya. Untuk transaksi pembelian kita klik pada bagian pembelian, pada bagian penerimaan barang, pada tambah data karena ya pada bagian tambah data. Setelah itu kita klik pada bagian nama pemasok karena pada tanggal 4 Mei ini transaksinya membeli kerupuk kancing pada toko Rahmat Anugrah, maka kita memilih pemasoknya yaitu toko Rahmat Anugrah. Setelah itu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu mengisi tanggal faktur. Untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 4 Mei 2021. Karena pembeliannya secara tunai, maka pilih tunai atau dicentang pada bagian tunai. Setelah itu kita mengisi pada bagian nomor barang. Di sini melakukan pembelian pada toko Rahmat untuk membeli kerupuk kancing. Maka dipilih pada bagian kerupuk kancing, klik OK. Setelah itu klik pada bagian diterima sebesar 150 pieces. Maka total pembeliannya sebesar 30.000. Setelah itu lakukan pengisian pada tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 4 Mei 2021. Setelah melakukan semua pengisian bisa diklik rekam. Selanjutnya setelah melakukan penginputan seluruh transaksi, maka kita melakukan penyesuaian. Untuk melakukan penyesuaian sendiri, ini merupakan data seluruh pencatatan keuangan secara manual dengan pencatatan keuangan berbasis sistem cloud accounting hasilnya akan berbeda. Terlihat bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dengan menggunakan aplikasi Zahir hasilnya lebih lengkap dan lebih jelas sehingga akan memudahkan UMKM untuk melihat catatan keuangan demi kemajuan usahanya. Salah satu manfaatnya yaitu pencatatannya lebih efisien, lebih hemat, dan memberikan gambaran secara jelas tentang posisi laporan keuangan UMKM pada saat ini. Nah, selain itu, manfaat sistem berbasis cloud adalah menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan data akses. Artinya pengguna dapat mengakses data kapanpun dan di mana saja. Selain itu, manfaat penggunaan cloud accounting yang lain yaitu cloud accounting memungkinkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang telah disediakan oleh penyedia layanan cloud accounting. Manfaat yang terakhir adalah sistem akuntansi berbasis cloud ini ramah lingkungan dan tidak memerlukan banyak perangkat keras serta bisa meminimalisir penggunaan kertas dalam pembukuan laporan keuangannya.